Berjumpa kembali saudara di Sapa Indonesia Malam. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena alasan kesehatan. Sementara soal dirinya dilaporkan ke polisi, Hotman Paris membantah menghina dan merendahkan profesi wartawan. Jumlah sekolah di berbagai daerah yang masih menghadapi kondisi bangunannya rusak berat dan tidak layak digunakan jadi sorotan kami berikutnya. Akibatnya, saudara, kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan secara bergantian dengan sistem shift. Bahkan sebagian siswa terpaksa menikmati program makan bergizi gratis di halaman sekolah karena keterbatasan ruang kelas. Informasi ini beserta sorotan lainnya kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Audrey Chandra, kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan kurir pembawa 24 kg sabu di tol Trans Sumatera, Kabupaten Asahan. Pelaku berhasil diringkus usai kabur ke perkebunan sawit. Polisi, saudara, melepaskan tembakan peringatan agar pelaku menghentikan pelariannya. Sebelumnya, personil Satres Narkoba Polrestabes Medan mengejar pelaku di tol Trans Sumatera, Kabupaten Asahan sejauh 12 km. Kejadian ini terjadi pada 18 Juli dan mengetahui dikejarnya polisi, pelaku bahkan melaju lebih dari 150 km per jam untuk menghilangkan jejak. Pelaku kemudian terdeteksi berupaya melarikan diri ke area perkebunan sawit di sekitar gerbang tol Asahan usai meninggalkan mobilnya di pinggir jalan. Coba buka, ambil satu, ambil. Saat diringkus, pelaku sempat berkilah membawa narkoba. Tapi saat mobil digeledah, petugas menemukan 24 bungkus sabu yang beratnya mencapai 24 kg tersimpan di seluruh bagian dinding mobil. Menurut Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, pelaku kerap menyimpan narkoba di dinding mobil agar tidak terdeteksi razia di jalan. Sabu rencananya akan dibawa pelaku ke Jakarta. Dan kini polisi sedang mengejar pemasok sekaligus bandar yang memerintahkan pelaku untuk membawa narkoba dari Aceh ke Jakarta. Karena barang itu akan dari Aceh akan dibawa ke Jakarta, berakhir di exit tol Kisaran. Yang bersangkutan menggunakan modus dengan mengelabui seluruh barang-barang haram ini disimpan di dalam dashboard ataupun ditanam di dalam bodi mobil. Saat ini kami tim ataupun sedang mendalami siapa aktor ataupun bandar dari inisial A ini. Dan kami pastikan juga tidak ada yang lolos sedikit pun, apalagi mencoba-coba bermain narkoba di Kota Medan. Ke informasi berikutnya, seorang dokter magang ditemukan tewas di sebuah kamar penginapan di Kota Metro Lampung. Korban diketahui sedang menjalani magang di Rumah Sakit Sukadana di Lampung Timur. Muhammad Zulfikar Drakel asal Kalimantan Tengah ditemukan tewas di dalam kamar mandi sebuah penginapan di Kota Metro Lampung Selasa malam 21 Juli 2026. Pengelola penginapan mendapat laporan dari rekan korban yang memberitahu bahwa ia tidak dapat dihubungi. Pengelola juga curiga mengetahui korban tak keluar kamar selama 2 hari. Polisi dari Polres Kota Metro dan Polda Lampung tengah menyelidiki kasus ini, menggali keterangan sejumlah saksi serta memeriksa rekaman CCTV. Kok di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales. Akhirnya kami cek lah di atas itu. Kami ketok-ketok, nggak ada panggilan sama sekali. Katanya begitu buka pintu, dia di tempat tidur nggak ada. Begitu kami lihat di kamar mandi, rupanya dia sudah jatuh di kamar mandi. Informasi dari sengketa lahan antara pemerintah kota Bukit Tinggi dengan Universitas Fort de Kock diwarnai kericuhan hingga terjadi pemukulan. Akibatnya 2 dosen dan 1 petugas keamanan kampus terluka.
Dalam rekaman CCTV, kericuhan terjadi saat pihak pemerintah kota mau melakukan pemasangan plang di lahan yang berada di belakang Universitas Fort de Kock. Mahasiswa yang menghadang sempat beradu argumen, kemudian saling dorong hingga berujung pada bentrok. Pihak kampus klaim lahan yang dipasangi plang telah menjadi objek perkara hingga tingkat Mahkamah Agung dan putusan telah ditunjukkan kepada petugas sebelum pemasangan plang. 2 dosen, 1 petugas keamanan kampus terluka dan pihak kampus membuat laporan ke polisi atas adanya dugaan tindak penganiayaan. Tadi sudah kita terima laporan awal dari masyarakat, ada dugaannya terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Untuk laporan sementara masih berproses, untuk pelapor pun juga sementara kita masih melaksanakan visum. Mungkin untuk perkembangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan kembali. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membatalkan dakwaan terhadap Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi. Dalam sidang putusan sela, Hakim mengabulkan eksepsi Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Hakim menyatakan dakwaan terhadap Dr. Tifa batal demi hukum sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan. Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menilai surat dakwaan tidak cermat lantaran menggabungkan pasal dalam KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional secara bersamaan untuk delik yang sama. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan seluruh proses pemeriksaan hingga persidangan dihentikan dan mengembalikan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa tersebut diterima. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-13-M-1-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Usai pembacaan putusan yang membatalkan dakwaan terhadapnya, Dr. Tifa menyatakan apresiasi kepada Majelis Hakim. Tifa juga menyampaikan masih tetap akan berjuang untuk menegakkan kebenaran terkait ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya persoalan tersebut perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan polemik di masa depan. Langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Sementara kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menyebut sidang dakwaan terhadap Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi tetap bisa dilanjutkan. Sebab dengan putusan ini, jaksa bisa memperbaiki dakwaan agar bisa sesuai dengan putusan hakim. Masih bisa dilanjutkan, karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obskur libel. Jadi beliau nanti tinggal, pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya, entah nanti mau menggunakan KUHP lama seluruhnya atau KUHP baru seluruhnya, karena ini kan ada lex favoreo ya, mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan, maka di tahap awal inilah dilakukan koreksi oleh majelis. Pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menyempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera berlanjut. Kelompok pendukung Jokowi menilai pembatalan dakwaan Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma tak serta-merta menggugurkan pokok perkara. Sebab jaksa masih punya waktu memperbaiki berkas dakwaan untuk kemudian diajukan kembali ke pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini bisa menggunakan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau verset kepada kepada
majelis hakim ya, atau pasal 75 ayat 4 KUHP. Artinya lakukan perbaikan kemudian bisa diajukan kembali. Artinya putusan ini belum membatalkan pokok perkara dalam hal tindak pidana yang dilakukan Dr. Tifa atau terdakwa. Sehingga saya rasa ini perlu dikoreksi sama jaksa penuntut umum. Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mengapresiasi putusan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Roy Suryo mengklaim putusan setelah tersebut sudah sepatutnya dapat menjadi jurisprudensi saat sidang pokok perkara dirinya yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Roy mengaku pokok perkaranya serupa dengan Dr. Tifa yang menjadi terdakwa pada perkara yang sama, namun sidang perkaranya masih menunggu proses pra-peradilan selesai. Ia pun mengaku tetap mendukung segala upaya yang telah dilakukan oleh Dr. Tifa. Perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga di Projo DKK. Ya, dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifauzia Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dan terakhir, saya sangat mendukung upaya Dr. Tifa selama ini. Teruskan Dok perjuangannya. Menanggapi putusan Majelis Hakim PN Jakarta Timur yang mengabulkan nota keberatan atau eksepsi Tifauzia Tiasuma dan dakwaan dibatalkan demi hukum, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho bilang arti putusan batal demi hukum tersebut, yakni perkara terhadap Dr. Tifa tidak pernah ada kecuali JPU melakukan upaya hukum lain. Hipnu menambahkan terkait perkara Roy Suryo tidak bisa disamakan dengan perkara Tifa karena bisa jadi jaksa akan lebih jeli lagi terhadap dakwaan yang diberikan. Bagaimana dengan Roy Suryo? Suatu yang sangat berbeda. Makanya di sini nanti kalau kita melihat tidak bisa disamakan. Dengan Pak Roy Suryo, penuntut umum akan belajar dari surat dakwaan yang diajukan pada Dr. Tifa. Nah, jadi nggak bisa samakan. Artinya penuntut umum mungkin akan lebih jeli, lebih teliti, baik konsepnya, baik dakwaannya, baik pasalnya, baik terhadap objek, subjek, terhadap syarat material maupun formil dalam surat dakwaan. Saudara Hakim menunda sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan tersangka kasus fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo. Dalam pra-peradilan ketiga, Roy meminta ganti rugi dan rehabilitasi nama baik terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Penundaan sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan Roy Suryo batal karena termohon yakni Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak hadir. Karena itu Hakim memutuskan sidang pembacaan permohonan Roy Suryo akan dilakukan pada 29 Juli. Pihak Roy mengajukan ganti rugi sebesar 210 juta rupiah dan rehabilitasi nama Roy Suryo. Kuasa hukum juga menegaskan pengajuan pra-peradilan ketiga bukan untuk menunda-nunda persidangan pokok perkara. Terima kasih rekan-rekan media. Pertimbangan Hakim Tunggal pra-peradilan di dalam rasio desiden di putusannya bahwa terhadap permohonan ganti kerugian maupun rehabilitasi akibat kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, monggo dimohonkan pada permohonan pra-peradilan yang lain dengan tenggang waktu tidak boleh melebihi 14 hari. Dan kami hari ini melaksanakan putusan hakim. Jadi kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini bukan lagi-lagi ingin menunda persidangan ya, bukan. Hotman Paris Hutapea mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Hotman Paris Hutapea mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kondisi kesehatan jadi alasan Hotman tak lagi menjadi pengacara Febri. Pengacara Hotman Paris Hutapea menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Ia mengaku masih mengalami sakit pasca operasi yang dilakukan awal Juli lalu. Karena kondisinya itulah, Hotman memutuskan mundur sebagai penasihat hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin, tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah. Sementara ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah absen dari panggilan pemeriksaan tim 9 terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, emas 74 kg dan uang tunai ratusan miliar yang ditemukan di rumahnya. Febri tidak hadir dengan alasan kesehatan. Dalam keterangan tertulis, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyatakan Kejaksaan Agung telah mempelajari perkara yang menyeret ex-Jampitsus sehingga terbit surat perintah penyidikan baru khusus tindak pidana pencucian uang pada 20 Juli lalu. Kejaksaan telah menunjuk 9 jaksa untuk menangani perkara dan berdasarkan sprindik baru, tim 9 sudah memanggil 4 saksi yakni FA, DR, NH, dan TS serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk dimintai keterangan pada Rabu 22 Juli 2026. Tapi dari 4 saksi, 2 diantaranya tidak memenuhi panggilan yakni ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan alasan kesehatan dan saksi NH tidak hadir tanpa pemberitahuan. Oleh karena itu, tim penyidik akan melakukan pemanggilan ulang pada Jumat besok 24 Juli. Sementara aksi menuntut pengusutan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Para peserta aksi yang menamakan diri dari Aliansi Madura Indonesia mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tuntutannya adalah meminta agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah segera diadili. Tak hanya berorasi, massa juga membakar ban bekas dan melempar telur sebagai bentuk protes. Aksi sempat menutup ruas jalan utama Ahmad Yani Kota Surabaya dan berdampak pada pengalihan arus lalu lintas. Tuntutan kami simpel, Pak. 1, tahan saudara Febri. Sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terutama kepada saudara Febri, yang dimana menurut kami saudara Febri sudah mendapatkan jabatan yang sangat ideal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara yang kita cintai ini, tapi oknum tersebut diduga mengkhianati sumpah jabatannya. Hotman Paris Hutapea membantah dirinya menghina dan merendahkan profesi wartawan. Dirinya menegaskan tidak bermaksud menghina profesi wartawan. Menurutnya, pernyataan yang viral di media sosial hanya ditujukan kepada individu yang bertanya saat sesi konferensi pers di Kejaksaan Agung Jumat lalu. Meskipun aduan dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, namun Hotman Paris mengaku siap jika diminta klarifikasi atau diperiksa polisi jika dipanggil. Aduan bukan delik pers gitu loh. Ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan tak cukup itu aja, Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa. Itu nggak masalah. Berarti kamu, berarti perorangan. Saya tidak pernah menyinggung lembaga pers. Gitu loh hukumnya, Bos, gitu. Kata-kata lo. Ya kan? Dan dia adalah anggota sini. Kalaupun dia sekiranya dia anggota sini, kenapa yang ngajukan lembaga lain gitu loh. Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya kepada wartawan saat sesi tanya jawab terkait kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pernyataan yang dilontarkan Hotman Paris dinilai merendahkan martabat dan profesi wartawan. PWI menegaskan,
Tujuan pelaporan adalah agar dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan dapat diproses secara hukum, sekaligus memberikan kejelasan atas pernyataan yang memicu kecaman dari kalangan insan pers. Supaya ini diproses secara hukum agar terang benderang apa di balik pernyataannya. Mungkin kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksud, ya. Bukan lalu menghina profesi wartawan. Tak hanya di Jakarta, laporan dugaan penghinaan yang dilakukan Hotman Paris juga dilaporkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Malang. PWI Malang Raya resmi melaporkan Hotman Paris ke Polresta Malang Kota dengan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap profesi wartawan. Tim Liputan, Kompas TV. Kasih jalan dong, kasih jalan dong. Kasih jalan dong, kasih jalan dong. Militer Amerika Serikat mengumumkan telah melancarkan serangan malam ke-12 terhadap Iran di tengah meningkatnya serangan dari kedua belah pihak yang ikut menyasar infrastruktur sipil. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyatakan serangan-serangan tersebut dirancang untuk semakin melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pelaut sipil dan kapal komersial yang melintasi perairan kawasan tersebut seiring upaya AS untuk kembali menguasai Selat Hormuz. Serangan udara AS yang terus berlanjut ini terjadi di tengah minimnya tanda-tanda kemajuan dalam upaya diplomatik serta sikap keras kedua belah pihak dalam sengketa terkait jalur Hormuz yang sebagian besar masih tertutup. Sebagian korban dari serangan rudal AS ke sebuah sekolah dasar di Minab, Iran, baru teridentifikasi. Puluhan keluarga dirundung duka memakamkan para korban. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa acara peringatan bagi korban serangan sekolah Shajareh Taibeh digelar di berbagai alun-alun kota di seluruh negeri pada malam harinya sebagai ungkapan berkabung. Tercatat saudara, lebih dari 165 orang tewas pada tanggal 28 Februari 2026 lalu, termasuk lebih dari 100 anak-anak ketika sebuah sekolah dasar yang bersebelahan dengan pangkalan Garda Revolusi terkena serangan dari AS. Serangan di Minab merupakan serangan paling mematikan yang dilaporkan dalam perang AS Israel melawan Iran, namun hingga kini belum ada daftar lengkap mengenai korban tewas. Militer Iran pada Rabu waktu setempat merilis rekaman yang diduga menunjukkan rudal dan drone yang diluncurkan ke arah pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Amerika Serikat dan Iran saling baku tembak di seluruh Timur Tengah pada Rabu hari ketika para pejabat dari kedua negara mempertanyakan upaya diplomatik untuk menghentikan perang. Belum diketahui secara pasti target spesifik apa yang menjadi sasaran serangan malam hari oleh Amerika. Namun Iran meresponsnya dengan serangan rudal dan drone yang menargetkan kota pelabuhan Aqaba di Yordania, di mana lokasi itu sangat dekat dengan perbatasan Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami kembali dengan informasi sebuah kapal Arab Saudi terbakar diserang Yaman. Serangan terjadi usai Arab Saudi dituduh melanggar keputusan larangan navigasi maritim Sanna. Kelompok Houthi klaim telah menyerang 2 kapal tanker minyak Arab Saudi dalam sebuah operasi militer. Houthi menuding kedua kapal tanker Saudi telah melanggar blokade laut yang diberlakukan di perairan Laut Merah. Houthi klaim pasukannya menargetkan kapal-kapal tanker tersebut dengan sejumlah rudal balistik dan rudal jelajah serta drone. القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه. Dalam keterangan yang dibawakan penyiar berita Iran, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Kalibaf yang memimpin negosiasi dengan Amerika Serikat memposting pesan di media sosial sebagai tanggapan atas ancaman terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam postingannya, Kalibaf menyebut Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan doktrin pertahanan Iran yang jelas, di mana mata harus diganti mata. Siapapun yang berkontribusi pada agresi ke Iran dalam bentuk apapun akan dianggap sebagai target yang sah oleh Iran. آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان هم در واکنش به لفاظی اخیر رئیس جمهور آمریکا هشدار داد هر گونه تجاوز علیه ایران با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده مواجه خواهد شد. آقای عراقچی تاکید کرد دکترین دفاعی ما روشن است، چشم در برابر چشم، هر گونه تجاوز علیه ایران از جمله علیه زیرساخت‌های ما
پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده مواجه خواهد شد. هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند به عنوان هدفی مشروع تلقی خواهد شد. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran akan membayar harga yang mahal atas serangan ke pangkalan militer AS. 4 tentara AS gugur dalam serangan Iran. 2 tentara Angkatan Darat Amerika yang tewas dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran di Yordania. Sementara prajurit Amerika lainnya gugur usai dilaporkan hilang di Yordania dan 1 lainnya gugur di Irak. Some of you are going with us to honor our heroes, and they are indeed great heroes, actually. They said, and all of them said very strongly, we cannot let Iran have a nuclear weapon. They won't have a nuclear weapon. They're going to pay a big price. They're being decimated. Angin puting beliung menerjang kawasan industri di kota Batam, Kepulauan Riau. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, angin puting beliung menerjang kawasan industri di kota Batam, Kepulauan Riau. Inilah detik-detik saat terjadinya insiden angin puting beliung yang menerjang sebuah perusahaan industri galangan kapal di Batu Ampar, Kota Batam. Pusaran angin begitu cepat hingga membuat atap dan material bangunan berterbangan. Para pekerja panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Sorotan berikutnya, Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong dilaporkan ke polisi usai diduga menganiaya stafnya. Dugaan penganiayaan dipicu perkara kue untuk tamu. Pelapor yang merupakan P3K paruh waktu mengaku wajahnya dilumuri dengan kue, disiram air hingga dilempar botol air mineral oleh Andi Tenri di kantin DPRD Kabupaten Bone. Kejadian bermula saat pelapor diminta menyiapkan kue untuk 2 orang tamu sesuai perintah Ketua DPRD Bone. Namun diduga Ketua DPRD Bone, Andi Tenri, menerima info kalau sang staf marah karena diminta menyediakan kue. Hingga akhirnya memicu amarah Ketua DPRD hingga diduga melakukan penganiayaan. Korban yang merasa keberatan dan malu atas kejadian tersebut memilih melaporkan Ketua DPRD Bone ke Polres Bone atas dugaan penganiayaan. Saya ketemu Bu Ketua, baru saya duduk sebentar langsung itu kue langsung dikasih semua di muka aku. Itu kue. Sebelum saya tahu apa kesalahan saya belum pernah bicara satu kata, itu langsung kue langsung ke muka aku semua, terus ambil air botol, disiram kepala aku. Setelah disiram kepala aku, disiram lagi muka aku, habis airnya langsung saya dilempar itu botolnya. Baru kami menerima laporannya tadi malam, dan saat ini kami telah mendalami dan menyelidiki kasus ini. Dan ini saya tegaskan kembali bahwa ini berdasarkan laporan resminya pelapor. Informasi berikutnya, Presiden Prabowo meminta agar seluruh barang bantuan pemerintah seperti bantuan sosial maupun subsidi negara disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya Koperasi Desa Merah Putih akan mulai beroperasi pada bulan September 2026. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri membahas pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Presiden meminta semua kementerian, TNI Polri membantu menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Rencananya sebanyak 25.000 koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi pada bulan September 2026. Dan semua barang subsidi negara, termasuk bantuan sosial, akan disalurkan lewat KDMP.
Infrastruktur pemerintah, 1. 2, sebagai off-taker. Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes. Operasi kita perkirakan September. September ini tadi menurut Wapang akan jadi kira-kira 25.000 yang akan jadi September ini. Pemerintah membuka peluang penghematan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG menyusul rencana BGN menghentikan pemberian MBG kepada anak-anak dari keluarga menengah ke atas. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan penghematan anggaran berpotensi terjadi jika kelompok penerima manfaat berkurang. Purbaya bilang skema ini bukan merupakan pemotongan anggaran program, melainkan pengaturan teknis yang akan ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga Purbaya menjelaskan pemerintah masih menunggu mekanisme dan prosedur pelaksanaan dari BGN, termasuk terkait penetapan peserta didik yang tidak lagi menjadi penerima manfaat MBG. Masih tanya ke kepala MBG gimana prosedurnya, itu kan mereka yang kendaliin sepenuhnya. Sejauhnya ada orang kaya berarti sekolah-sekolah yang bagus-bagus yang kayak mungkin nanti kalau mereka bilang mereka nggak mau ya udah dikasih katanya gitu, tapi ya teknisnya tanya mereka ya kurang kalau gitu dengan penghematan lah, bukan potong. Tapi tergantung mereka gimana teknisnya nanti. Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberikan dampak pada stabilitas harga pasar untuk sejumlah komoditas pangan. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso di tengah naik turunnya harga komoditas pangan. Melalui program MBG, menurut Mendak menciptakan keseimbangan permintaan dan penawaran, salah satunya harga komoditas seperti telur. Nah, ketika ada MBG ini terus stabil, jadi permintaan terus ada, produksinya itu jadi konsisten dengan permintaan. Sehingga sekarang telur aja seharusnya 12%. Artinya untuk kebutuhan MBG jadi semua berjalan dengan baik. Ya, produksinya tetap terus meningkat, semua terlibat secara ekosistem ekonominya, semua terlibat. Ya, baik dari produsen, ya maupun dari sektor lain, ya tidak hanya peternakan tapi juga pertanian dan sebagainya. Sementara itu, usai Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan belum ada pembahasan soal siapa Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan pengganti Sudaryono. Prasetyo menyebut posisi Wamentan baru sehari ditinggal Sudaryono sehingga belum ada pembicaraan apapun soal posisi Wamentan. Terkait dengan posisi Nani Sdeyang yang dikabarkan bakal mengisi Dewan Pengawas BGN, Mensesnek menyebut hal tersebut adalah permintaan Presiden. Belum, jadi untuk berkenaan dengan masalah posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan karena juga pengangkatan pejabat lama Mas Sudaryono Wamentan yang kemarin diminta untuk menjadi Kepala BGN kan juga baru 1 hari. Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan. Mas, nanti tunggu juga katanya Ibu Nanik ini mau jadi Dewan Pengawas BGN. Apanya? Ya itu kan permintaan ya atau permohonan dari Bapak Presiden ya. Karena pengalaman beliau dirasa masih bisa untuk membantu BGN. Saudara, sejumlah sekolah di berbagai daerah masih menghadapi kondisi bangunan yang rusak berat dan tidak layak digunakan. Akibatnya kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan secara bergantian dengan sistem shift. Bahkan sebagian siswa terpaksa menikmati program makan bergizi gratis di halaman sekolah karena keterbatasan ruang kelas. Kondisi memprihatinkan terlihat di SD Negeri Padahayu 2, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten. Bagian atap 3 ruang kelas ambruk dan hingga kini tumpukan puing reruntuhan masih terlihat di dalam ruangan. Dari 6 ruang kelas yang dimiliki sekolah, 3 diantaranya rusak parah dan tidak dapat lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk menjaga proses pembelajaran tetap berjalan, pihak sekolah menerapkan sistem belajar bergantian atau shift.
Keterbatasan fasilitas juga memaksa sebagian siswa belajar di lantai dengan hanya menggunakan meja belajar kecil tanpa kursi. Pihak sekolah berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar proses belajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Kalau mengganggu ya disebut mengganggu, apalagi ketika musim hujan. Nah itu yang dikhawatirkan ketika musim hujan. Kenapa? Karena temboknya pada bocor, akhirnya siswa dipindahkan ke kelas yang sebelah, ke yang atas itu. Kondisi serupa juga terjadi di SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 4 ruang kelas mengalami kerusakan berat dan dinilai membahayakan jika tetap digunakan. Akibatnya, ruang kelas yang masih layak pakai harus digunakan bergantian oleh 2 rombongan belajar. Sementara siswa kelas 1 dan 2 menjalani pembelajaran dengan sistem shift. Keterbatasan ruang juga berdampak pada pelaksanaan program makan bergizi gratis. Karena ruang kelas terlalu padat, para siswa memilih menyantap makanan di halaman sekolah. Jadi istilahnya itu terserah ke anaknya. Kalau anaknya mau makan di dalam ruangan, yo silahkan. Mau di luar seperti ini silahkan. Di Jakarta Selatan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya berencana membangun kembali gedung SD Negeri Kebayoran Lama 09 yang ambruk sejak 2 tahun lalu. Pembangunan akan dilakukan dengan konsep gedung vertikal. SDN Kebayoran Lama 09 dan SDN Kebayoran Lama 11 yang berada dalam satu kawasan akan digabungkan ke dalam satu kompleks dan satu manajemen sekolah. Dan lahan SDN 11 akan difungsikan sebagai akses masuk area parkir serta ruang terbuka untuk mendukung berbagai kegiatan ekstrakurikuler siswa. Karena termakan oleh usia, maka ini yang kemudian menjadi roboh. Dan ini bukan sekolah satu-satunya di Jakarta yang usianya sudah lama, masih banyak sekolah lainnya, dan secara bertahap rekan-rekan dari Dinas Pendidikan terus melakukan renovasi dan perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang ada. Pembangunan sekolah ini akan disegerakan dan kita harapkan dalam waktu tidak terlalu lama keseluruhannya sudah bisa dimulai karena perencanaannya sudah ada. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan apabila anggaran dalam APBD belum tersedia, Pemprov DKI siap menggunakan skema pendanaan alternatif seperti dana Corporate Social Responsibility atau CSR, maupun sumber pendanaan lain yang sesuai ketentuan agar pembangunan sekolah dapat segera dimulai tanpa harus menunggu proses penganggaran berikutnya. Tentunya segera kami tangani, dan saya terus terang baru tahu ketika ini viral. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan. Meski selama 2 tahun sebanyak 270 siswa SDN Kebayoran Lama 09 harus menumpang belajar di SDN Kebayoran Lama 11, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan tetap terpenuhi. Tim Liputan Kompas TV. Sesaat lagi kami kembali dengan informasi pelatih Timnas Indonesia John Hartman akan membawa 26 pemain ke Piala AFF 2026. Kembalinya Ivar Jenner memberi suntikan kekuatan untuk skuad Garuda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Saudara, skuad Garuda terus mematangkan skema permainan dan meningkatkan kondisi fisik jelang Piala AFF 2026. Pelatih John Hartman siapkan 26 pemain di laga perdana lawan Kamboja. Berlatih di Bali, Timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi Asian Championship 2026 atau Piala AFF yang dimulai Senin pekan depan. Pelatih John Hartman memuji perkembangan anak asuhnya selama pemusatan latihan. Peningkatan performa skuad Garuda terlihat dari hasil uji coba menghadapi Bali United. Rizky Ridho CS menang 3-0. Hartman mengaku sudah mengantongi 26 pemain final untuk dibawa ke Piala AFF, termasuk kembalinya Ivar Jenner bergabung bersama skuad. The result wasn't that important. What was important was the process, to see players get minutes in their legs, and more importantly to see our tactical identities start to come out against good opposition. So all in all, it was a good day for us, and we've seen progress.
I think Eva coming in is a big boost to this team. He's a confident man, and he's growing. He's getting better every time I seem to work with him. He shows me something new and different. So excited to have him. Di Piala AFF 2026, Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Pemain belakang Timnas, Jordi Amat, tidak sabar untuk segera memulai turnamen. Menurut Jordi, chemistry antar pemain sudah terjalin dan mereka sangat fokus serta memahami target tim. There is a chemistry, there is a connection with all the players, with the idea that coach wants to teach us and to show us that what is our strength. And I think that everyone is very focused and very clear where is our target, and I hope that we can start the tournament as quick as we can, and we can get the first victory also for Indonesia in the first game. Laga perdana skuad Merah Putih menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Senin 27 Juli. Publik pun menanti tuah John Hartman mampu menghapus dahaga prestasi dan memimpin timnas mengangkat trofi AFF untuk kali pertama. Komang Suarbawa, Kompas TV, Gianyar, Bali. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Audrey Chandra pamit, selamat malam. Setelah ini akan hadir Valentina Sitorus yang akan menemani Anda di Berita Utama. Sampai jumpa.